pemirsa, bersama saya Kang Anton dalam Wong Cilik Podcast. Semoga teman-teman semua dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya sukses selalu di hari ini. Teman-teman semua, bahwa Wong Cilik Podcast menerima masukan dan menerima informasi terkait salah satu permasalahan yang terjadi di Kota Bekasi. Ada beberapa konsumen, puluhan konsumen yang memberikan informasi kepada Wong Cilik Podcast, sehingga Wong Cilik Podcast hari ini akan membedah bagaimana proses dan kelanjutan sebuah pengembang yang mengatasnamakan perumahan syariah dan menipu puluhan konsumen. Di dalam kompas.com tanggal 26 Januari 2022, di sini kita bacakan judulnya, rugikan konsumen miliaran rupiah, pengembang perumahan syariah FGM dilaporkan ke polisi. Sebanyak 34 konsumen syariah di Bekasi melaporkan pengembang PT Vimadani Graha Mandiri ke Polresta Metro Bekasi atas dugaan penipuan dan penggelapan pada hari Selasa 25 Januari 2022. FGM dinilai tidak mau melaksanakan amar putusan perdata yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama Bekasi. Putusan secara first take tersebut menyatakan bahwa FGM harus mengembalikan uang yang disetor dan mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen. Kuasa hukum dari konsumen, yaitu SAP Law Firm, menyatakan pihaknya telah mendampingi 34 orang yang mengadukan FGM ke polisi. Jalan ini ditempuh karena FGM tidak mau melaksanakan amar putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bekasi. Menurut SAP Law Firm, Komisaris FGM Ferianto dan Direktur Utama FGM Ferdinando tidak mempunyai itikat baik untuk mengembalikan uang tersebut. Bahkan ada yang sudah terlambat 2 tahun, sampai saat ini rumahnya yang dijanjikan tidak kunjung dibangun. Dengan berbagai modus yang dipakai oleh FGM, kuasa hukum dari konsumen menyatakan, menilai pengembang tersebut sudah sejak awal sengaja untuk melakukan penipuan. Tidak ada standar operating procedure atau SOP yang jelas dan dalam perusahaan sejak awal terjadinya PPJB. Selain itu, tanah yang dijual oleh para konsumen berdasarkan laporan dan investigasi dari tim SAP Law Firm ternyata sepenuhnya belum milik FGM. Jadi FGM hanya membayar uang muka atau DP untuk membeli tanah, ya, dan langsung diperjualbelikan, padahal belum sepenuhnya milik mereka. Teman-teman semua, ini sebuah modus penipuan yang mengatasnamakan perumahan syariah. Ketertarikan pelanggan untuk membeli ini karena memang selain DP murah, kemudian banyak hadiah, kemudian letaknya strategis, tidak ada riba. Namun teman-teman semua harus diperhatikan kepada calon pembeli, kepada calon konsumen, bahwa benar-benar SOP yang diterapkan di awal itu sesuai dengan prosedur kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Dan di sini dijelaskan bahwa FGM sejak awal tidak menerapkan SOP yang jelas, terutama dalam pembuatan perjanjian jual beli. Saat itu ketika terjadi perjanjian jual beli antara konsumen dengan FGM, tidak memakai notaris, kemudian selalu berganti-ganti siapa yang bertentangan terhadap PPJB itu. Gimik perumahan tanpa bunga, murah, mudah, ada dan mempunyai hadiah menjadi daya tarik konsumen untuk membeli perumahan yang dikembangkan oleh FGM di Kota Bekasi. Dari 34 konsumen yang mengadu ke SAP Law Firm,
Total kerugian mencapai 7,5 miliar. Pernyataan SOP Law Firm menduga masih banyak di luar sana yang tertipu dan juga sudah membayarkan uangnya dengan sejumlah yang banyak, tapi masih ketakutan untuk melaporkan, atau mereka masih mengharapkan itikat baik dari FGM untuk mengembalikan uang-uang mereka. Karena itu SAP Law Firm membuka krisis center atas dugaan penipuan tersebut. SAP Law Firm juga mengatakan untuk mewaspadai teman-teman semua, bahwa kadang ketika satu perusahaan itu sudah diduga melakukan praktek-praktek penipuan, mereka membuat perusahaan-perusahaan baru untuk menggait konsumen. Tujuannya adalah sistem seperti sistem Ponzi, bahwa menggait konsumen baru ketika mendapatkan uang atau ada pembayaran yang masuk, ini digunakan untuk membayar dari PT FGM yang bermasalah, dari nasabah atau konsumen dari PT FGM yang sedang bermasalah, sehingga apapun yang dibayarkan oleh teman-teman, oleh konsumen itu tidak dibangunkan rumahnya, tetapi untuk membayar kerugian dari konsumen-konsumen terdahulu. Akhirnya seperti bola panas, bola liar yang menggelinding, atau seperti benang kusut yang tidak bisa terurai. Utang maupun kerugian dari konsumen akan semakin banyak, dan mereka berkedok dengan perusahaan-perusahaan yang baru. Bahkan di dalam Pengadilan Agama Bekasi terkuak bahwa FGM ini akan mengembalikan uang korban, tapi menunggu ada konsumen baru. Ini sangat jelas. Jadi mereka akan membayarkan kerugian tapi menunggu konsumen baru. Artinya apa? Konsumen baru tersebut ketika membeli rumah tidak dibuat untuk membangun rumah, tetapi dibuat untuk membayarkan konsumen yang sudah dirugikan. Para korban berharap pihak kepolisian dapat membantu untuk menguak takbir pengembang perumahan berkedok syariah ini secara cepat sebelum banyak korban yang berjatuhan. Pihak kepolisian dapat menelusuri tentunya tadi PT-PT baru yang dibuat oleh komisaris maupun direktur dari FGM dengan menggunakan nama-nama orang lain. Ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Dan ini berita pada tanggal 26 Januari 2020, artinya sudah 10 bulan lalu. Di berita selanjutnya, di pojok Bekasi, pojok 1 Bekasi menerangkan pada Selasa 5 Juli 2022, Polres Metro Bekasi didatangi oleh para konsumen yang pada bulan Januari telah melaporkan kepada polisian, tetapi sampai bulan Juli, tanggal 5 Juli 2022 masih belum bergerak seperti apa, masih belum ada penetapan tersangka. Padahal di sini dijelaskan konsumen sudah dirugikan, uang mereka tidak balik, uang mereka tidak kembali, artinya ada penipuan maupun dugaan penggelapan yang terjadi di situ. Di dalam pojok 1 Bekasi tanggal 5 Juli 2022 menyatakan laporan kasus dugaan penipuan atau penggelapan kredit perumahan berbasis syariah oleh PT Vimadani Graha Mandiri yang mencapai kurang lebih 5 miliaran tak ada perkembangan yang berarti sejak 7 bulan lalu dilaporkan oleh para korban ke Polresta Bekasi. Hal ini membuat perwakilan korban mendatangi Polres Metro Bekasi Kota untuk menanyakan perkembangan kasus tersebut. Korban mendesak pihak kepolisian Polres Metro Bekasi untuk segera menangkap dan menetapkan tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun pojokbekasi.com, bahwa laporan dugaan penipuan itu bahkan ada yang sudah dilaporkan sejak November tahun 2021. Artinya hampir setahun kasus ini mengendap. Kenapa?
Kenapa? Sekali lagi, kenapa? Kasus ini mengendap tanpa kejelasan, tanpa proses, padahal uang dari konsumen yang nilainya 7,5 miliar lebih itu sudah hilang dan tidak dikembalikan oleh PT FGM. Kuasa hukum sekali lagi SAP Law Firm di sini mengatakan hingga sampai saat ini masih stagnan, masih jalan di tempat laporan-laporan yang telah dibuat kurang lebih 34 konsumen. SAP Law Firm menjelaskan, perusahaan tersebut masih melakukan penawaran penjualan unit perumahan di media sosial dengan berkedok perusahaan-perusahaan. Di sini, SAP Law Firm beserta konsumen-konsumen yang sudah tertipu mendesak Polresta Bekasi untuk segera menuntaskan kasus ini. Teman-teman semua, sahabat Wong Cilik Podcast dimanapun Anda berada, di sini perlu kita sampaikan bersama bahwa dugaan penipuan atau penggelapan mengatasnamakan perumahan menjadi perhatian kita semua. Modus-modus yang dibangun kepada teman-teman yang merupakan pelanggan-pelanggan atau konsumen baru ini harus diperhatikan secara cermat. Yang pertama, ketika teman-teman mau membeli perumahan apapun, meskipun di sini ada embel-embel syariah yang notabene berdasarkan atau berbasis kepada kemanusiaan dan keagamaan yang ada di situ atau berbasis spiritual, tetapi patut kita perhatikan, jangan sampai nilai syariah ini hanya kedok, nilai syariah ini hanya untuk marketing menarik konsumen. Jadi yang pertama, lihat SOP dari perusahaan tersebut, bagaimana PPJB yang ada, bagaimana PPJB yang dijanjikan kepada konsumen. Jangan sampai PPJB yang ada ini berbeda satu sama dengan yang lainnya. Tidak ada kejelasan siapa yang bertantangan di situ. Ini sangat membahayakan. Kemudian kedua, perlu dilihat dari aspek legalitas perusahaan tersebut. Apakah itu perusahaan yang bonafit atau hanya sekedar perusahaan-perusahaan yang membangun perusahaan dalam waktu yang sekejap. Kemudian yang ketiga, teman-teman semua, cek keabsahan dari tanah tersebut. Karena di sini penelusuran Wong Cilik Podcast telah mengetahui atau telah mendapatkan data bahwa FGM hanya membayarkan DP kepada pemilik rumah kurang lebih 25 juta, 50 juta, dan mereka sudah menawarkan kepada konsumen. Sehingga sebelum teman-teman semua membeli, harus dicek dulu keabsahan tanah yang ditawarkan oleh pengembang. Yang keempat, teman-teman semua, sekali lagi, jangan sampai kita tergiur dengan iming-iming DP murah, iming-iming tanpa riba, iming-iming mendapatkan hadiah, bahkan iming-iming dicicil semampunya. Tetapi teman-teman semua harus selidiki apakah benar-benar ini perumahan atau pengembang yang membangun perumahan ini adalah pengembang yang bonafit. Sekali lagi, kejadian yang terjadi di Kota Bekasi dengan mengatasnamakan PT Vimadani Graha Mandiri bukan kejadian pertama. Di kota-kota lain tentunya sudah banyak terjadi kejadian-kejadian seperti ini. Untuk itu, harapan dari konsumen menurut penelusuran Wong Cilik Podcast, mereka berharap kepada Polresta Kota Bekasi untuk segera menuntaskan kasus ini. Kita mengharapkan kepada Polresta Kota Bekasi untuk segera menuntaskan kasus ini karena dari mereka kebanyakan sudah melaporkan sejak November 2021, ada juga yang Januari 2022 dan Februari 2022. Artinya apa? Kasus ini sudah setahun lebih. Ya, sekali lagi Pak Kapolresta, kasus ini sudah setahun lebih. Tentunya untuk menuntaskan kasus ini tidak begitu sulit karena uang yang sudah dibayarkan oleh konsumen itu sudah diterima oleh pengembang, dan kalau kita melihat di lapangan tidak ada satupun rumah yang dibangun, tidak ada
satupun rumah yang berdiri yang dijanjikan. Dan sekali lagi, untuk menghindari korban yang begitu banyak, Polresta seharusnya bergerak cepat. Kami, Kang Anton dari Wong Cilik Podcast, memberikan gambaran kepada kita semua. Berhati-hatilah terhadap pengembang perumahan bodong, apalagi mengatasnamakan perumahan syariah. Sekali lagi, terima kasih. Kita kembali lagi dalam berita-berita selanjutnya bersama Wong Cilik Podcast. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.